Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya, Bustanul Arifin, Teknik Elektro, FTI Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. Pada mata kuliah kendali cerdas ini, akan kita bahas mengenai materi logika fasi. Dan logika fasi ini akan kita terapkan dalam satu chip, yaitu sistem mikroprosesor. Literatur yang digunakan dalam pembahasan ini, yang pertama adalah Artificial Intelligence, Searching, Reasoning, Planning, and Learning oleh Suyanto. Terus yang kedua adalah Fuzzy Control oleh Kevin M. Passino dan Stephen Jurkovich, Edison Wesley, Kanada. Dalam ilmu komputer atau teknik digital ya, hanya dikenal istilah logika 0 dan logika 1. Padahal dalam kenyataannya, dalam hidup nyata, ada banyak sekali hal yang tidak bisa direpresentasikan dalam logika tersebut. Jadi hidup ini tidak hanya hitam dan putih, ada abu-abu, ada krem, agak gelap, ada warna yang agak terang, gitu. Terus bagaimana caranya? Caranya adalah menggunakan logika fuzzy atau logika kabur, atau disebut juga dengan logika samar. Contoh realnya adalah kalau ditanya berapa bobot mahasiswa di kelas ini, gitu. Kebanyakan dari kita akan menjawab dalam beberapa kategori. Kategori tersebut adalah termasuk ringan, ringan sekali, sedang, berat, atau berat sekali. Gitu. Jadi tidak bisa hanya dibagi ringan dan berat. Tentunya kita akan melihat proporsi dari seseorang, bagaimana tingginya, terus berapa bobotnya, itu akan memperlihatkan apakah dia masuk kategori ringan, sedang, berat, berat sekali, atau ringan sekali. Tidak hanya ringan dan berat. Teori fuzzy set, ya, teori himpunan fuzzy sendiri pertama kali dikenalkan oleh Lotfi Zadeh tahun 1965, dan setelah itu terus dikembangkan oleh orang Iran yang menjadi guru besar di University of California at Berkeley. Lalu apa bedanya antara fuzziness dan probabilitas? Apakah tidak cukup menyelesaikan ketidakpastian dengan menggunakan teori probabilitas? Jadi ini beda cakupan bahasanya. Ya. Jadi sekali lagi, misalnya ketika Anda ditanya bagaimana suhu saat ini, ya, suhu di tempat Anda bisa menjawab dengan saat ini panas sekali, saat ini sedang, saat ini cukup dingin atau dingin, ya, beda-beda. Jadi kita tidak menjawab dengan suhu misalnya 36, 37, 28, 30, dan lain sebagainya. Himpunan fuzzy atau fuzzy set merupakan dasar dari logika fuzzy dan sistem fuzzy. Contohnya adalah syarat beasiswa harus memenuhi 2 parameter, yaitu IP, indeks prestasi, dan tes psikologi atau TP. Ada seorang mahasiswa A mempunyai IP 3,00 dan tes psikologinya adalah 8,00. Sedangkan mahasiswa B mempunyai IP 2,9999, ya, kurang 0,0001 sampai 3, tapi belum 3. Ya. Tetapi tes psikologinya tinggi, 8,5. Nah, ini universitas memutuskan yang layak mendapatkan beasiswa adalah mahasiswa A. Kenapa? Ya, karena tadi syaratnya adalah IP minimal 3.
Pada kasus beasiswa tersebut, universitas membuat keputusan dengan aturan yang jelas dan membedakan secara tegas. Hal ini dikenal dengan istilah KRIS. Ya. KRIS-Net adalah himpunan yang membedakan anggota dan non-anggotanya dengan batasan yang jelas. Masuk anggota atau tidak. Gitu. Misalnya, jika C sama dengan X, di mana X adalah integer, ya, X bilangan lebih besar dari 2. Maka anggota C adalah ya di atasnya 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Misalnya ada 2,999 seperti tadi, contoh IP tadi, dia tidak termasuk C, ya, tidak termasuk himpunan C. Gitu. Misalkan U adalah universe atau semesta, objek, dan X adalah anggota U. Suatu himpunan fuzzy, ya, fuzzy set A di dalam U didefinisikan sebagai suatu fungsi keanggotaan. Mu A fungsi X yang memetakan setiap objek di U menjadi suatu nilai real dalam interval 0 dan 1. Nilai mu A fungsi X menyatakan derajat keanggotaan X di dalam A. Kenapa intervalnya 0 dan 1, 0,1? Ya. Kembali ke teori digital tadi bahwa teknik digital menyatakan bahwa bilangan itu terdiri atas 2, 0 dan 1. Ya atau tidak. Dan fuzzy set itu, logika fuzzy maksudnya adalah mengatasi kekakuan tadi 0 dan 1. Jadi nilai intervalnya di sini adalah 0,1, 0 sampai dengan 1. Dan derajat keanggotaannya, X di dalam A adalah disebut dengan mu A fungsi X. Nanti akan diberikan contoh yang lebih jelas. Menyajikan himpunan yang anggotanya sudah pasti, ya, himpunan KRIS, maka hal itu dapat disajikan dengan berbagai cara dan mudah. Contoh, mendaftar himpunan bilangan cacah antara 2 dan 5 dapat dilakukan dengan cara ya, X lebih besar 2 dan X lebih kecil dari 5. X fungsi I adalah bilangan cacah. Berapa? A sama dengan 3 dan 4. Bagaimana cara menyajikan himpunan bilangan nyata, real, yang mendekati 2? Jadi kalau ini tadi jelas, ya. Bilangannya di antara 2 dan 5, jelas 3 dan 4. Nah ini bagaimana cara menyajikan himpunan bilangan nyata, bilangan real, ya, yang mendekati 2. Apakah 3 anggota himpunan tersebut? Ya, jika bilangan 4, mungkin pula. Ya. Untuk 5, bisa juga dekat dengan bilangan 2. Bagaimana dengan 10? Kalau itu tidak, ya. Bilangan 1 bagaimana? Oh iya. Kembali ke tadi pertanyaan, bagaimana cara menyajikan himpunan bilangan nyata yang mendekati 2? Jadi ada angka 2. Angka 2 di sini, derajat keanggotaannya karena dia sendiri, maka dia pasti 1. Ya. Derajat keanggotaan tadi adalah bernilai 0 sampai dengan 1. Ya, 2. Kalau angka 1, oh ini sangat dekat dengan 2, maka kita beri nilai derajat keanggotaannya 0,9. Angka 0, 0,5. Angka 3 misalnya, 0,8. Ini boleh nggak misalnya 0,9? Boleh juga, karena ini sangat mendekati dengan bilangan 2. Kalau angka 4, kita beri nilai 0,6. Angka 5 agak jauh dari angka 2. Derajat keanggotaannya 0,3. Angka 6, 0,1, ya. Agak jauh lagi, 7, ini sudah kita anggap 0, karena sudah jauh sekali. 8, 0. Gitu. Ini dalam satu contoh saat ini ya. Bisa jadi misalnya seperti ini, tergantung intervalnya. Tadi Anda menyatakan angka 3, 4, 5, 6 itu masih masuk ya. 7 sudah tidak, 8 sudah tidak. Bagaimana kalau kita bandingkan, misalnya rank angkanya itu antara 2 sampai dengan 1000. Ya. 8 berarti kira-kira termasuk dekat tidak dengan angka 2. Nah, kalau di situ
bisa kita jawab bahwa angka 8 itu sebenarnya dekat juga dengan angka 2. Kenapa? Karena perbandingannya adalah dengan angka 1000. Gitu. Nah, jadi ini nanti tergantung dari persepsi seseorang menafsirkan masalah yang dihadapi dalam logika fisik. Gitu. Contohnya seperti ini. Ketika Anda sudah terbiasa panas, hidup di kota Semarang, ya. Jadi ketika tidak turun hujan atau lama tidak turun hujan gitu ya, Anda menyatakan, nah ini biasa saja. Ya. Anda barangkali tetap menggunakan pakaian lengkap. Gitu. Berbeda kalau Anda terbiasa hidup di daerah pegunungan, di dataran tinggi. Begitu turun ke Semarang, ya, coba sehari saja tinggal di Semarang, Anda sudah menyatakan sudah panas sekali. Jadi dalam suhu yang sama, misalnya tadi ya, suhu 36, contohnya, 37, 38, itu bagi kita yang biasa tinggal di Semarang itu biasa. Ya. Kita masih menjalankan aktivitas, bahkan bisa beristirahat, tidur dengan nyenyaknya. Berbeda dengan orang yang datang dari pegunungan, ya, begitu tinggal di Semarang, mendapati suhu tersebut, ya, walaupun hanya sebentar, tapi dia sudah merasakan ini panas sekali, sehingga dia tidak betah, bahkan tidak bisa beristirahat. Padahal kasusnya sama, yaitu berada pada suhu di 36-37. Nah, itu maksud saya contoh tadi. Angka 2, angka 8. 8 ini kalau kita bandingkan dengan angka-angka di lebih kecil dari 8, ya agak jauh. Tetapi misalnya perbandingannya dengan angka 1000 tadi, 8 ini termasuk dekat dengan angka 2. Maksudnya adalah itu. Sekarang contoh lagi, Gripset dan Fasiset BDMT. BDMT ini adalah balita, dewasa, muda, dan tua. Ini usia, 5, 10, sampai dengan 80. Sekarang balita. Balita itu derajat keanggotaannya berapa? Ini menunjukkan nilai-nilai derajat keanggotaan. Derajat keanggotaan bernilai 0 sampai dengan 1. Boleh 0, 0,1, 0,2, atau pecahan 0,25, itu pun boleh. Ya. Sampai dengan maksimal 1. Ketika kita melihat balita, ya, balita itu singkatan dari bawah 5 tahun. Usia 5, dia tetap derajat keanggotaannya 0, apalagi 10, apalagi 80. Maka di sini 0 semua derajat keanggotaannya. Kita menginjak ke kategori dewasa, ya, dewasa. Nah, ini 5 itu tidak masuk dewasa. Usia 10 tahun tidak termasuk dewasa. Usia 20, ya ini sudah mulai agak dewasa, maka kita beri derajat keanggotaan 0,8. 30, ya sudah dewasa. 40, 50, 60, 70, 80, dewasa. Ya. Jadi ini tidak melihat sifatnya, nanti Anda bilang, Pak 80 itu kembali ke anak-anak, sehingga ini angkanya bisa turun lagi. Ya, itu hal yang lain ya. Gitu. Sekarang muda. Muda itu usia 5 tahun dianggap muda. Dalam contoh ini ya. 10 tahun muda, 20 sudah tidak dianggap muda. 0,8. Ini contoh seseorang yang sedang belajar ya. Sedang belajar, sedang menuntut ilmu. Ya, kalau muda yang biasa, barangkali 20 itu pun masih muda. Ini definisi yang lain. 30, 0,5. 40, 0,2. 50, 0,1. 60, sudah tidak dikatakan muda. Maka nilainya 0. Sampai dengan 80. Tua sekarang. Tua, 5 tahun itu 0, tidak tua. 10 tahun tidak 0, tidak tua maksud saya. Terus 20 tahun 0,1. Nah, ini sudah dianggap agak tua gitu. 30 tahun 0,2. 40 tahun 0,4 karena ini biasanya dianggap setengah bayar gitu ya. 50 tahun, nah ini sudah mulai tua, 0,6. 60 tahun 0,8. 70 tahun
derajat keanggotaannya 1, sudah tua. 80 tahun, 1, sudah dianggap tua. Dan ini sekali lagi tergantung, ya, tergantung dari definisi seseorang dan melihat latar belakangnya. Tadi saya katakan, ini barangkali untuk melihat apa muda tadi, untuk ketika seseorang sedang sekolah, ini definisinya, atau yang lain bisa. Ya. Yang jelas di sini maksudnya adalah menjelaskan derajat keanggotaan. Derajat keanggotaan mulai 0 sampai dengan 1. Dan silahkan didefinisikan sesuai dengan pengalaman Anda. Nah, ini sesuai dengan teori dulu, reasoning, mengenai base knowledge, basis pengetahuan, knowledge base. Jadi kita semakin tahu, oh dewasa itu seberapa. Nah ini kalau kita tulis, ya, berdasarkan tabel terdapat 4 buah himpunan fasi yang merupakan subset dari X dengan anggota dan derajat keanggotaannya sebagai berikut. Balita itu tidak punya anggota. Dewasa itu 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Kita lihat ini. Nah ini. 20, 30, 40 sampai dengan 80. Nanti muda 5 sampai dengan 50. Tua 20 sampai dengan 80. Ini di mana derajat keanggotaannya new dewasa, derajat keanggotaan new ya. 0,8 ini maksudnya adalah kepunyaan dari 20. 1 ini derajat keanggotaan usia 30. 1 ini derajat keanggotaan 40, seterusnya begitu. 80 ini mempunyai derajat keanggotaan 1. Ini pun sama ya, 5, 10, 20, 30, 40, 50. Ini derajat keanggotaannya. Begitu juga dengan tua. Penulisan fasi set, ya, penulisan himpunan fasi seperti ini. Jadi new derajat keanggotaan dibagi, ini bukan dibagi ya, tapi himpunan dari. Jadi 0,1 itu merupakan derajat keanggotaan dari usia 20. Ini untuk himpunan fasi tua, fasi set tua. 0,2 merupakan derajat keanggotaan dari usia 30 sampai dengan ini. Ya, ini mutlak ya, karena 1 itu derajat keanggotaan 1 maksimal ya dia ya, untuk usia 80. Penulisan tanda strip menyatakan pasangan, bukan pembagian. Dan tanda plus menyatakan simbol function, theoretic union, kumpulan, ya, bukan operasi penjumlahan. Jadi kalau Anda ketemu ini di himpunan bilangan fasi, bukan Anda hitung 0,1 bagi 20 tambah 0,2 bagi 30, bukan. Kalau itu di probabilitas, ya. Ini di teori himpunan fasi. Fungsi keanggotaan bentuknya seperti ini, ada trapezoid, trapesium, ya, skewed triangle, segitiga yang runcing, ini seperti gigi gergaji, sharp peak, puncak yang runcing, terus Gaussian, bell, dan ada yang segitiga, ada yang kotak juga. Ini pasti nilainya adalah 0 sampai dengan 1. Ini new, derajat keanggotaan. Ya. Derajat keanggotaan 0 sampai dengan 1,0. Ini nanti nilainya kalau naik ini berarti dia naik 0,01, 0,1, 0,2 terus mentok 1. Nah ini nilainya apa tadi? Misalnya usia, ini contohnya kebetulan radian ya. Tapi kalau tadi contohnya usia atau IPK boleh. Atau tinggi badan, bobot boleh. Sistem berbasis fasi, ya, variabel linguistik, suatu interval numerik dan mempunyai nilai-nilai linguistik yang semantiknya didefinisikan oleh fungsi keanggotaannya. Maksudnya apa sih? Gini, linguistik itu bahasa. Jadi bahasa kita mendefinisikan tadi, tua muda itu kan bahasa. Tetapi setnya, himpunan tegasnya adalah usianya berapa? 0, 10, 20, 30. Ini contohnya suhu. Suhu min 10 sampai dengan 40. Ini kita linguistikkan, ya, kita bahasakan dengan harusnya ini sangat dingin ya. Min 10 sangat dingin, sedang, hangat.
panas sekali. Itu. Nah, ini adalah nilai-nilai linguistiknya. Yang semantiknya itu nilai-nilai ini didefinisikan oleh fungsi-fungsi keanggotaannya. Pada sistem berbasis aturan fasi terdiri atas 3 komponen, yaitu fasifikasi, inferensi, dan defasifikasi. Fasifikasi adalah mengubah masukan-masukan yang nilai kebenarannya bersifat pasti, crisp input, ke dalam bentuk fasi input, ya, berupa nilai linguistik yang semantiknya ditentukan berdasarkan fungsi keanggotaan tertentu. Jadi fasifikasi itu merubah dari kata dari suhu, jadi misalnya suhu 10, 20 atau usia 10, 20, tua, muda, suhu dingin, panas, dari nilai-nilai sebenarnya. Sekarang ini misalnya di kamar Anda bersuhu 36. Contohnya. Nah, Anda nanti menyampaikan didefinisikan sebagai hangat. Kalau misalnya 20, oh dingin sekali, seperti itu. Jadi dari nilai sebenarnya 20 derajat ke apa yang sering kita sampaikan. Jadi seringkali gimana suhu di kamar Anda? Anda pasti tidak menjawab suhunya 20 derajat, 5. Wah, itu malah tidak pas ya. Sebaiknya Anda menjawabnya, oh dingin sekali, panas, hangat. Nah, itu namanya fasifikasi. Inferensi melakukan penalaran menggunakan masukan fasi dan aturan-aturan fasi yang telah ditentukan sehingga menghasilkan keluaran fasi. Jadi inferensi ini nanti melakukan penalaran ya. Jika suhunya dingin, lalu apa harusnya? Oh, Anda harusnya menghangatkan diri. Dengan cara apa? Pertama, bisa jadi Anda menutup jendela karena sudah dingin. Oh, Anda menggunakan AC, berarti Anda menaikkan suhunya, suhu AC. Atau yang ketiga, Anda menutup tubuh menggunakan jaket. Nah, itu berarti melakukan penalaran. Menggunakan masukan fasi tadi. Masukannya apa? Suhu dingin. Terus Anda tidak betah. Apa yang Anda lakukan? Anda lakukan menaikkan suhu, menutup jendela, menggunakan jaket. Terus defasifikasi, mengubah keluaran fasi menjadi nilai crisp berdasarkan fungsi keanggotaan yang telah ditentukan. Tadi dicontohkan dingin ya. Anda menggunakan AC. Maka Anda naikkan suhunya. Ketika Anda menaikkan suhunya, berarti Anda harus mengeksekusi suhu menjadi berapa? Dari 20 menjadi misalnya 30. Nah, itu disebut dengan defasifikasi. Contoh aplikasinya adalah sistem penyiram air untuk tanaman, input suhu udara, derajat Celcius, dan kelembaban tanah. Outputnya durasi penyiraman dalam satuan menit. Misalkan, nilai crisp yang diterima oleh sensor suhu adalah 37 derajat Celcius, dan nilai crisp yang diterima sensor kelembapan adalah 12%. Berapa lama durasi penyiraman yang harus dilakukan? Nah, berarti 37 ini misalnya masuk apa? Masuk kering. 12%. Masuknya apa? Lembab, sedang. Terus apa yang dilakukan? Oh, melakukan penyiraman. Dengan durasi penyiraman berapa menit? Ini adalah diagram blok sistem kendali fasi. Ada fasification, inferensi ini, rule based dan inference mechanism, dan defasification. Nah, ini ada inputnya, ini output, ini proses, ini plannya, ini feedbacknya. Seperti itu. Demikian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.